Ini persiapan bedugul atau wujud syukur dari hasil panen kayak padi ketan. Kita bawa ke bedugul. Baik, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter. Dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang, monoksid itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar, ya. Monoksid, padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja. Kerugian negara total, ya, potensi 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini, dan ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Jadi saya sampaikan penghargaan kepada Agung, semua petugasnya, pada pejabat-pejabat semuanya. Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius, kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Saya kira itu dari saya, ya. Investasi yang membanggakan bisa kita diteruskan, ya. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.
Dalam sidang kabinet, Opung dan Purbaya tidak saling tegur sapa. Agaknya Opung baperan, atau memangnya harus saling tegur? Kan memang beda mazhab, nggak usah akrab juga nggak apa-apa kan? Agaknya bintang baru yang bernama Purbaya terlalu bersinar mengalahkan sinar sang Opung yang sudah mulai pudar. Dan mulai ketahuan niatnya bukan buat NKRI, tapi terlihat mendukung siapa yang berkuasa. Sementara sang Menkyu kali ini bukan Menteri Wacana, semuanya gerakannya action. Kali ini Menteri Keuangan kembali bikin heboh. Purbaya menemukan harta karun senilai 285,6 triliun yang ternyata nganggur di deposito bank atas nama pemerintah pusat. Ini adalah prestasi besar karena menteri yang dulu hampir 20 tahun menjabat tidak tahu ada begini-beginian. Purbaya berhasil menemukan uang rakyat yang disembunyikan dalam bentuk deposito. Tindakan ini harus dibongkar tuntas karena ini adalah kejahatan serius terhadap keuangan negara. Peran Purbaya di pemerintahan ini bagai anjing penjaga uang negara. Walau belum sampai menggigit, gonggongan dan tingkahnya yang provokatif membuat para koruptor pejabat yang memainkan uang mulai panas dingin. Dengan gaya khasnya yang blak-blakan dia nyeletuk. Agak aneh ini. Wah, pemerintah pusat ternyata banyak duitnya. Padahal selama ini di depan publik, pemerintah selalu berperan sebagai pihak yang miskin. Katanya kas negara seret, butuh invest. Stagnan nih. Ya kan? Ya kami meminta, mendesak, memberikan teguran kepada Mabes Polri untuk segera menegur Polda Metro Jaya. Ya apabila tidak kami propampkan. Tahukah kamu mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 membuat aturan melarang warga Tionghoa memiliki kepemilikan tanah di Yogyakarta, namun hanya boleh punya hak pakai atau hak guna bangunan HGB saja? Menurut catatan sejarah, aturan ini dikeluarkan oleh Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX karena pada tahun 1948 atau tahun-tahun saat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, etnis Tionghoa atau Cina di Yogyakarta lebih memilih membantu pasukan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia daripada ikut berjuang bersama elemen bangsa pada waktu itu. Dalam sejarah, ini dicatat sebagai agresi militer kedua Belanda, yakni di bulan Desember 1948. Saat itu komunitas Tionghoa atau Cina yang ada di Yogyakarta justru berpihak dan memberikan bantuan atau sokongan ke pihak Belanda yang sebelumnya sudah menjajah Indonesia. Sejak saat itulah Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencabut hak kepemilikan tanah terhadap etnis Tionghoa atau Cina di Yogyakarta. Tahun 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali tegak dan berhasil dipertahankan dengan keringat dan air mata, komunitas Tionghoa atau Cina banyak yang eksodus dari Yogyakarta. Saya Inyong Pemalang juga ingin melaporkan kepada Bapak Kementerian Agama, Pak Prabowo dan juga Ketua Umum PBNU Gus Yahya untuk menindak tegas laki-laki bernama Sunia Ruhama, laki-laki yang menyamar menjadi wanita dan dia menggunakan bendera NU sebagai tamengnya, diikuti puluhan ribu jamaah di akun Facebooknya dan biasa diundang ke pengajian-pengajian menggunakan gamis beserta jilbab. Tidak hanya itu saja, Sunia Ruhama juga menikah dengan laki-laki tulen atas nama Muhammad Yusuf yang juga merupakan anggota Banser kepada Ketua Banser Indonesia, Ketua Ansor Indonesia. Tolong tindak tegas Muhammad Yusuf dan Sunia Ruhama. Bersihkan NU dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang berlindung kepada bendera NU untuk menghancurkan umat, menebar kebencian dan juga menebarkan kemaksiatan. Sudikah agama kita, NU kita dinistakan oleh kaum Nabi Lut yang bercokol berlindung di balik bendera NU? Saya Inyong Pemalang berharap Pak Kementerian Agama, Pak Prabowo, Pak Ketua PBNU menindak tegas oknum tersebut. Dan juga untuk diperhatikan KUA Kendal yang menikahkan Sunia Ruhama dan juga Muhammad Yusuf yang sama-sama laki-laki tulen. Mantan presidenku yang selalu ada di dalam hatiku. Ya Allah, Bapak, terima kasih Pak.
Budi akhirnya tunjukkan ijazah asli ke Projo di Solo. Isu ijazah palsu pun dinilai tuntas. Ya, dan kita tadi ditujukan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi, mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjukkan ijazah aslinya kepada jajaran pengurus Pro Jokowi. Projo, isu ijazah palsu pun dinilai tuntas. Momen tersebut terjadi saat Budi Ari bersama sejumlah pengurus Projo menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Pertemuan itu berlangsung dalam rangka menyampaikan undangan resmi Kongres ketiga Projo yang akan digelar pada 1-2 November 2025 mendatang. Menurut Budi Ari, dalam suasana yang santai namun akrab itu, Jokowi tiba-tiba memperlihatkan dokumen penting yang selama ini menjadi perbincangan publik, ijazah asli miliknya. Urusan ijazah ini penting nih. Tadi dikasih lihat, kata Budi Ari dikutip pada hari Sabtu, 25 Oktober 2025. Udah lihat. Asli, tegasnya lagi memastikan. Budi Ari kemudian mempersilakan Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait momen tersebut. Freddy menilai tindakan Jokowi memperlihatkan ijazah itu merupakan langkah tegas untuk mengakhiri polemik panjang yang terus dipelintir sebagian pihak. Kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada. Dan beliau juga sudah menunjukkan ke pihak rektor dan dekan di Universitas Gadjah Mada, ungkap Freddy. Setiap hari kita dipertontonkan oleh para elit politik yang saling menyerang, menuduh, menuding, membuka aib satu sesama lainnya untuk bermaksud mempermalukan saudaranya sendiri. Kita lalai bahwa tidak ada perbedaan antara dosa satu dengan dosa yang lainnya. Mereka lakukan setiap hari fitnah dan ghibah dengan alasan demokrasi dan agama. Mereka lupa bahwa Allah telah mempersatukan kita sebagai umat muslim seperti satu batang tubuh. Jikalau terbuka satu bagian aurat tubuh, maka merasa malulah seluruh diri kita. Anwar Usman bikin pernyataan yang sangat menghebohkan. Gibran jadi wakil presiden disebutnya bukan kebetulan, tapi sudah kehendak Allah. Rakyat pun murka dan mengatakan agama kok dicampur politik.